Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6206 Hantu Wanita yang Tertegun. Pada saat ini, Penatua Liu juga berbicara. Pahlawan muda Chu Feng benar. Dunia ini begitu besar sehingga memang ada banyak keajaiban, tetapi selalu ada kebenaran dalam segala hal. Mungkin ketiga orang jenius kita bisa mengungkap kebenaran tentang tempat ini. Mari ikut saya. Setelah mengatakan itu, Penatua Liu membawa Chu Feng dan yang lainnya ke gerbang formasi. Itu adalah terowongan teleportasi. Tapi meskipun terowongan teleportasi ini sudah tua, namun tidak tua. Ada aura kuat dari Penatua Liu di dalamnya, menunjukkan bahwa terowongan teleportasi dibuka oleh Penatua Liu. Setelah berjalan keluar dari terowongan teleportasi, Chu Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin menghampirinya. Semua orang yang hadir, tidak peduli di negara bagian mana mereka berada, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Itu bukan sekadar kedinginan, melainkan kepanikan. Seperti yang dikatakan pemimpin klan ikan Xianhai, tempat ini memiliki suasana yang menakutkan. Tapi yang jelas, saya belum pernah melihat apa yang disebut hantu perempuan. Penatua Liu, berikan aku beberapa kertas jimat. Xianhai Xiaoyu mendekati Penatua Liu. Penatua Liu membagi kertas jimat di tangannya menjadi 3 bagian dan kemudian menyerahkannya masing-masing kepada Xianhai Xiaoyu, Chu Feng, dan Xiao Yu'er. Xianhai Xiaoyu jelas tahu cara menggunakan jimat ini, jadi dia langsung menempelkan semuanya di pakaiannya dan juga menempelkan satu di dahinya. Sepertinya jimat. Ada apa, saudaraku? Kamu tidak ingin melihat hantu perempuan itu lagi? Xiao Yu'er bertanya sambil tersenyum. Lupakan saja, saya datang ke sini untuk berlatih, bukan untuk melihat hantu. Kak, jika kamu ingin bertemu denganku, kamu tidak bisa menggunakan jimat itu, jadi berikan saja padaku. Saat Xianhai Xiaoyu berbicara, dia akan mendapatkan jimat Xiao Yu'er. Ide yang sangat bagus. Tapi Xiao Yu'er tidak memberinya kesempatan ini. Sebaliknya, dia mengejek, pengecut. Apa yang kamu tahu? Aku takut dia mesum. Bagaimana jika dia benar-benar ingin mencari suami? Aku bukan pengecut. Aku ingin melindungi diriku demi saudara Chu Feng. Begitu Xianhai Xiaoyu mengucapkan kata-kata ini, orang tua dan kakeknya terdiam beberapa saat. Dan saudara perempuannya mengucapkan 2 kata, saya sakit. Tapi Xianhai Xiaoyu tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia menatap Chu Feng dan mengangkat alisnya. Sebenarnya, aku juga bisa berjanji padanya. Mendengar ini, Chu Feng tersenyum. Dia sudah lama terbiasa dengan Xianhai Xiaoyu. Xianhai Xiaoyu suka membuat lelucon seperti ini, yang terbilang jahat. Tapi Xiao Yu'er tidak tahan, dan mengulurkan tangannya untuk memisahkan wajah Xianhai Xiaoyu. Saudara mesum, kamu membuatku jijik. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Xianhai Xiaoyu, yang wajahnya ditarik, tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Itu salah. Tentunya semua orang sudah terbiasa dengan cara kakak dan adik ini bergaul. Jadi Chu Feng mulai mengamati tempat ini dengan cermat. Ini adalah gua alami. Gua ini sangat besar sehingga sebanding dengan dunia bawah tanah. Namun tempat ini sangat kokoh. Alasan kokohnya adalah karena terdapat lapisan es di seluruh dinding batu gua. Es adalah sumber hawa dingin dan alasan mengapa tempat ini kuat. Pada saat yang sama, es adalah alat untuk kultivasi. Es yang kulihat di depanku semuanya tipis,
tapi tidak tipis sejak awal. Jelas itu telah dimurnikan oleh seseorang. Bagaimana hal itu ditemukan di sini? Chou Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia telah mengamatinya sejak awal kedatangannya di dunia ini. Namun dari awal hingga akhir, tidak ditemukan jejak tempat budidaya ini. Tetapi dengan kekuatan pengamatan Chou Feng saat ini, meskipun dia tahu bahwa ada tempat untuk kultivasi di sini, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, menunjukkan bahwa tempat ini benar-benar sangat rahasia. Oleh karena itu, dia sangat penasaran bagaimana klan ikan Xianhai menemukan tempat ini. Ini dia. Pemimpin klan ikan Xianhai mengeluarkan gulungan kulit domba kuno saat dia berbicara dan menyerahkannya kepada Chou Feng. Chou Feng membuka gulungan itu dan menemukan bahwa itu adalah peta tersembunyi yang memerlukan beberapa keterampilan observasi untuk melihatnya. Dan Chou Feng menggunakan matanya untuk melihat peta dengan cepat. Peta ini mencatat lokasi di sini dan cara memasukinya. Ini dibeli di pelelangan oleh klan ikan Xianhai kami dengan harga tinggi, dan kemudian saya menyadari bahwa gulungan ini sangat luar biasa. Tetapi ketika kami datang ke sini, kami menemukan bahwa seseorang jelas-jelas pernah ke sini, dan jaraknya sangat dekat. Jadi dinilai orang yang menjual gulungan ini datang ke sini untuk berlatih dan kemudian melelang gulungan itu dengan harga tinggi. Setelah diselidiki, saya mengetahui bahwa ada 2 orang yang datang untuk melelang gulungan tersebut, namun keduanya sengaja menyamarkan identitasnya, jadi saya tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi benda budidaya di sini memang bisa digunakan untuk budidaya, namun biaya ekstraksinya relatif mahal. Pemimpin klan ikan Xianhai menyadari bahwa Chou Feng sangat ingin tahu tentang masalah ini, jadi dia berinisiatif untuk memberitahu Chou Feng tentang hal itu. Itu saja. Terima kasih, senior, telah memberitahuku. Ini masuk akal. Klan ikan Xianhai tidak memiliki kemampuan untuk menemukan tempat ini. Orang yang benar-benar menemukan tempat ini adalah pemilik gulungan tersebut. Namun, meskipun gulungan tersebut sudah tua, namun tidak memiliki suasana zaman kuno. Hal ini menunjukkan bahwa orang pertama yang menemukan tempat ini juga adalah orang masa kini. Setelah itu, Chou Feng dan yang lainnya mengikuti Penatua Liu jauh ke dalam gua. Mereka segera melihat bahwa es di bagian gua itu sangat jernih. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan bahwa es itu memancarkan energi yang kaya dari langit dan bumi. Namun bukan hanya energi langit dan bumi saja, energi langit dan bumi ini juga mengandung cara ampuh dalam mengolah ilmu bela diri yang sangat membantu dalam budidaya. Jelas sekali, ini adalah objek budidaya yang Penatua Liu menghabiskan banyak sumber daya untuk mengekstraknya. Penatua Liu, bisakah kamu berlatih secara langsung? Apalagi yang harus kita perhatikan? Xianhai Xiaoyu bertanya. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri, dan dia dapat merasakan kekuatan objek budidaya ini. Mungkin ekstraksinya belum sempurna, tapi sudah siap untuk dibudidayakan. Berlatihlah secara normal. Setelah mendengar ini, Chou Feng dan 3 lainnya melangkah maju dan duduk bersila. Ini. Chou Feng menyerahkan kertas jimat di tangannya kepada Xianhai Xiaoyu. Melihat hal tersebut, Xiao Yuer pun menyerahkan kertas jimatnya kepada Xianhai Xiaoyu. Apakah kamu benar-benar tidak takut bertemu hantu? Hantu perempuan itu akan mempengaruhi kultivasi, kata Xianhai Xiaoyu. Namun saat ini, Penatua Liu berkata, sebenarnya saya sudah mempunyai ide selama ini. Hantu perempuan itu mungkin bukan penghalang, tapi sebuah peluang. Selama kamu bisa menerobos rintangan hantu perempuan itu, kamu mungkin bisa mendapatkan lebih banyak. Tentu saja itu hanya pendapat saya yang sederhana. Chou Feng juga berkata, saya pikir apa yang dikatakan Penatua Liu masuk akal.
segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Saya tidak percaya ada hantu di dunia ini, tetapi saya ingin melihat dari mana hantu perempuan ini berasal. Setelah mengatakan ini, Chu Feng menekan formula ajaib dan mulai menyempurnakan objek budidaya di sini. Xiao Yuer juga mengikuti dari belakang. Yah, kalau begitu, bukankah aku benar-benar pengecut? Xianhai Xiaoyu menghela nafas, segera merobek semua jimat di tubuhnya dan mulai berlatih dengan serius. Pada awalnya, semuanya normal. Chu Feng hanya merasakan energi agung langit dan bumi diserap oleh tubuhnya. Perasaan ini seperti ada gerbang di depan jalur seni bela diri Anda sendiri. Selama Anda membuka pintu itu, Anda dapat menembus kultivasi tingkat pertama. Namun kini, energi agung langit dan bumi terus-menerus memengaruhi gerbang tersebut. Namun sulit untuk menembus dampak normal. Chu Feng harus menemukan metode. Selama dia memahami metode ini, dia dapat menerobos dalam satu gerakan. Ini memang produk yang klan ikan Xianhai menghabiskan banyak uang dan dipersiapkan selama beberapa dekade. Item budidaya di sini memang kuat. Tidak butuh waktu lama bagi Chu Feng untuk mengumpulkan cukup energi langit dan bumi, tetapi dia masih menyempurnakannya. Dia ingin mendapatkan lebih banyak metode seni bela diri dari objek budidaya dan mendapatkan peluang untuk terobosan. Tapi tiba-tiba, Chu Feng merasakan hawa dingin datang dari sekelilingnya, rambutnya bergetar, dan samar-samar dia merasakan sepasang mata menatapnya. Dia segera membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih duduk bersila di tanah dalam posisi latihan, tetapi dia tidak bisa bergerak. Adapun sekelilingnya, mereka masih berada di dalam gua, tetapi Xianhai Xiaoyu dan yang lainnya tidak terlihat. Samar-samar, sesosok tubuh muncul di kabut putih di depan. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian putih dengan rambut acak-acakan. Punggungnya menghadap Chu Feng dan dia perlahan mendekat. Namun segera Chu Feng menemukan bahwa wanita itu tidak menghadap ke arahnya, tetapi menghadap ke arahnya. Hanya rambutnya yang tersebar menutupi wajahnya, namun memperlihatkan sepasang mata tanpa mata. Tatapan yang dirasakan Chu Feng berasal darinya. Jangan sok, katakan saja padaku jika ada yang harus kamu lakukan. Tapi begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, hantu perempuan itu menghilang. Saat berikutnya, wajah yang sangat pucat muncul di depan Chu Feng. Mata tanpa mata itu terbuka lebar, dan darah mulai mengalir keluar. Tapi Chu Feng menghela nafas dan segera berkata, "Senior, meskipun saya belum tua, saya telah membunuh banyak orang. Saya telah melihat apa yang disebut pemandangan mengerikan di mata dunia. Anda tidak dapat menakuti saya sama sekali. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi?" Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, hantu perempuan itu benar-benar tertegun sejenak, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.